ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد مثل الشرحان الوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد واسمع إلى شمل ما تقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد واصرف مساعد الباب تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد ومن للنبي تثاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله عليه وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan li Syekh Abdul Qadir Jalan wa jami' ahli juriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minaz zaman ila zaman. Syai'ullahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah adrajuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani diluaskan bagi kita oleh Allah rezeki dan nikmat kasih sayang Allah kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan diberikannya rezeki terbesar di akhirat kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Alwi Ibnu Ali Al-Habsi di sebelah kiri saya. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah dan panjang umur beliau. Lihurmati lil Habib Faisal Al-Qab sebelah kiri saya. Habib Thalib bin Syahab. Salam Bib. Dari Tarim kah? Masih ada kalau bau-bau Tarimnya? Masih adalah. Nanti kita berfoto Bib lah. Nah, lil Habib, dihormati lil Habib Husin Asegab lah, Asegab, alhamdulillah. Kemarin ada juga Habib Abdurrahman Asegab, itu apa kemanakan apa sepupu Bib lah, sepupu. Makanya Asegab berkeluargaan aja tak. Makanya kalau ada Habib palsu tuh tanyakan anunya, pamnya siapa yang dianunya, berkeluarga atau tidak. Nah, jadi bahaya juga ada Habib palsu itu kan, kita mencari tabarok atau cari berkah dengan mereka, gagal berkah namanya kan. Kemudian lil Habib Ghazi Al-Habib Al-Qab lah. Nah, Al-Qab ini saudara kandung dari Habib Faisal. Makin langkar Bib lah. Alhamdulillah. India lah. Nah, jadi India pian je Bib pedakannya ya. Belum pernah ke India kelak. Nah, ke Brunei aja pernah Bib lah. Habib Yahya Al-Idrus Habib Yahya Al-Idrus dari Basiri Bib lah. Basiri. Salam Bib. Kemudian dari Habib Abdul Qadir Al-Habsi. Nah, tiang aras hadir terus. Maka kursinya di situ terus Sidina. Udah mau pindah, bila pindah terbongkar, gugur rumah, roboh rumah. Lah, doakan supaya aman tentram negeri Indonesia dan negeri mana saja Asia dan seluruh dunia didoakan. Mudah-mudahan tentram karena ini banyak sekali orang terkena musibah bencana. Nah, di Malaysia katanya sampai di atas rumah ya. Air. Kalau kita kan sini sampai di atas meja aja air. Kopi bang lebih nyoba. Kopi. Nah. Beliau hormati Guru Mas Kuni, Guru Tarmiji, Guru siapa? Mulyadi dan Guru Aryansah. Pak Guru Aryansah sini nah, maju duduk sini. Sini duduk kepada. Duduk sini. Yuk, silakan. Mudah-mudahan yang hadir para habaib dan juga yang hadir semua di sini para guru panjang umur mereka semuanya. Allahumma tawil umurahum wa sahih jasadahum wa sabit imanahum wa ahsin amalahum wa ilal khair qaribhum. Amin. Waj'al lahum ma'allah wa rasulihi. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Minggu kemarin janganlah sampai engkau menentang Tuhanmu pada jiwamu, pada dirimu. Kemarin kita kisahkan tentang diri itu, mengenal diri itu. Diri itu memiliki sifat-sifatnya, kualitas diri atau sifat kualitas diri ada 7. Yang kualitas itu sampai kepada maksud makom diri mereka. Yang diri itu, nafsan itu disebut juga dengan ruhan nafsan atau ruhun nafsi. Nafsan sekaligus ruh di dalamnya, bermakna ruh. Pertama adalah kemarin nafsu amaratum bisu,
atau diri pada tingkat amarah bisu, naik lagi kepada lawamah, sampai malhamah, sampai mutmainah, 5 rodiyah, dan mardiyah 6, 7 adalah insanul kamil. Bila kita di posisi paling tidak mutmainah aja, sudah ruh kita di mutmainah, insya Allah bau harum ruh kita nanti bila meninggal dunia disambut oleh malaikat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan menentang hidup ini, jangan ditentang, alam semesta jangan ditentang. Makanya kemarin amalannya kata saya sukut diam, tenang dan diam, perbanyak diam dan tenang. Gimana caranya? Ya dilakukan. Makanya sampai dalam hadis Rasulullah itu kalau ada makanan tidak suka beliau tidak suka, beliau diam, dan beliau tidak mau mencela makanan itu. Rahasianya di mana? Karena firman Tuhan, Rabbana ma khalaqta haja batila. Rahasianya adalah bahwa semua makanan, minuman yang kita minum itu tidak pernah sia-sia Allah ciptakan. Artinya memiliki manfaat. Nah, karena itu supaya nanti tubuh kita dengan cara itu, tubuh kita sehat terus. Jadi apa aja dimakan menjadi sehat, tidak bertentangan dengan apa yang kita ucapkan maupun tubuh kita. Bila kita mengatakan daging itu misalnya membawa darah tinggi, karena kita yang mengatakan, akhirnya tubuh kita menurut perkataan kita. Akhirnya bila kita makan daging, darah kita jadi darah tinggi. Wah, ini berbahaya kolesterol. Akhirnya tubuh kita mengikuti pikiran kita, mengikuti ucapan kita, jadilah kolesterol. Tapi katakanlah tidak ada yang sia-sia Allah adakan semua ini, bermanfaat bagi kita dan memperbagus diri kita, insya Allah. Nah, ini pandangan johir dan hakikat dalam kehidupan, cara memandang johir dan hakikat. Auliaullah atau aulia Allah Azza wa Jalla muta'adibuna baina yadai. Mereka selalu beradab dengan Allah, mereka selalu berakhlak dengan Allah. 5 aja. Kenapa? Karena hati mereka menghudurkan hati mereka, ada Allah di hati mereka. Paling tidak kan nama Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau sudah seperti sampian semua ini, tingkat hudur itu melihat alam semesta ini adalah cuplikan pamer kekuasaan Allah, itu lebih dari hudur. Itu berarti hudurnya lebih tinggi lagi dari sekedar ucapan atau makna. Jadi bila melihat alam semesta ini bagian daripada pamer kekuasaan, kebesaran dan rahmat Allah, di hati kita melihat dalam keyakinan kita, maka otomatis kita beradab dengan Allah, otomatis kita berakhlak dengan Allah. Nah, itu rahasianya. Tapi kalau orang tidak ada hudur di hatinya, belajar agama pun jadi kasar orang itu. Ada orang belajar agama kenapa kasar? Sampai di zaman Ali, saya kisahkan dulu, adalah Ibnu Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib dengan tega. Kenapa jadi sampai itu? Jadi ekstrim. Kalau di Indonesia bisa membom orang, ya lah. Karena dianggapnya semua kaum muslimin di Indonesia ini salah semuaan. Dianggapnya salah. Jadi yang benar siapa? Dia aja benar. Ini bungol pada paloy. Bodoh daripada palu ini, ya lah. Nah, karena batin manusia ini tidak ada yang tahu orang. Jangan menghukum manusia itu hanya johir saja. Kalau hakim, ya hakim terpaksa dia karena ada aturannya menghukum manusia dengan johir. Tapi di kehidupan kita tidak bisa menghukum manusia, menyatakan tentang manusia, memponis dan mempinalkan manusia secara johir. Ada batin di dalamnya itu. Bahkan di dalam batin ada batin lagi, subhanallah. Nah, kita lihat kajian itu. La yataharrakuna harakatan wala yakutuna khotwatan illa bi izni sarih minhu liqulubihim. Para aulia Allah itu hidup mereka bergerak pun dengan gerak izin Allah. Mereka tidak melangkah khotwatan,
suatu langkah illa biizni sharih minhu liqulubihim. Mereka harus setiap melangkah itu minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala liqulubihim, di hati mereka. Ayo, saking beradabnya dengan Allah, adab seorang aulia Allah, bergerak aja minta izin. Mau ke pasar kita, mau ke pasar, mau ke pengajiannya kita minta izin istri, ya lah, yalah. Para aulia Allah minta izin kepada Allah. Kalau bahasa syariatnya gimana? Kalau ini kan hakikat nih, ini hakikat nih yang kita bicarakan nih. Bahasa johirnya bagaimana? Bahasa syariatnya, bahasa syariatnya kan, ija kharaja min baitikum faqul bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Kayak itu kelak. Bila kamu keluar dari rumah, kata Nabi, ucapkanlah atau katakanlah bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu johir. Adakah orang mengamalkan johir hatinya tidak ada kepada Allah? Ada. Itulah kebanyakan manusia. Ucapannya bismillahi tawakkaltu Allah, tapi langkahnya tidak didasari dengan tawakal kepada Allah. Bagaimana itu? Bertawakal, ucapannya bertawakal, tapi dia tidak bertawakal. Sama seperti orang mengucapkan alhamdulillah. Oh, ada kue, alhamdulillah. Soalnya mencela dengan kue nih. Apa kue kayak ini, Jar? Udah enak lalu, Jar. Oh. Itu namanya ucapannya saja alhamdulillah, tapi jiwanya ternyata mengutuk nikmat tersebut, paling tidak mengeluh nikmat itu. Seperti juga orang bertawakal, ucapannya bismillahirrahmanirrahim Allah, tapi jiwanya tidak benar-benar bergantung kepada Allah, masih bergantung kepada yang lain selain dari Allah. Ketika rezekinya mulai sempit, dia gelisah, pikirannya sudah kepada makhluk, bukan kepada Allah tempat bergantungnya. Yalah. Mulailah dia hidup berjualan mungkin di pasar atau bukan di pasar, berjualan dia menyadari waktu dia membuka dagangannya, dia sudah menyadari hari ini bukan karena kehebatanku aku berdagang, tapi semata-mata karena tergantung rezeki yang diberikan Allah kepada aku. Nah, itu di hatinya tuh. Nah, berarti orang itu benar-benar sudah bertawakal, sudah johirnya diucapkan bismillahirrahmanirrahim, keluar rumah tadi, sampai di tempat dagangannya dia berjual, di hatinya diucapkan dengan kata-kata yang lain dalam bahasa jiwanya bahwa rezeki hari ini, besok akan datang, dan kapan saja dan sebelumnya bergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sempurna namanya johir dan batin. Itu sempurna namanya syariat dan hakikat namanya. Subhan. Itu yang dikehendaki oleh Syekh. Maka para aulia Allah itu selalu melakoni mereka. Apa yang tidak disadari oleh kita kebanyakan, hati mereka selalu berada di pintu hakikat. Hati mereka selalu berada di bahtera hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya hatinya selalu tembus kepada Allah. Kalau kita kan johir dan batin kadang-kadang tidak tembus dengan Allah. Ya lah, melihat air, wah enak sekali air nih, enak, sudah johir aja lah. Kalau aulia Allah melihat air ini, dia pun mengucap segala puji bagi Allah yang mengadakan air ini. Ya kah? Air ini milik Allah. Itulah hakikat namanya. Tertimpa sakit, sabar, terima. Bukan sembuhnya yang utama sebenarnya dari kita sakit, tapi adalah bagaimana sikap hati kita menerima sakit kita sebagai bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang utama. Sembuh itu nomor 2, nomor 3. Mudah bagi Allah. Tetapi posisi hati kita itulah sesungguhnya peran kita nanti di akhirat, kedudukan kita di akhirat kelak nanti. Jangan melihat johirnya. Nah, itu yang penting tadi itu. Mudah-mudahan dapat dimengerti lah. La yakuluna minal asya'il mubah. Tidak ada yang mereka makan terhadap sesuatu yang boleh secara hukum agama.
wala yalbasuna wala yankihuna wala yatasharrafuna fi jami asbabihim illa bi izni sarih liqulubihim. Tidak ada yang mereka pakai kecuali mereka meminta izin kepada Allah. Maksudnya dia minta izin itu, ya Allah izinkan hamba memakai pakaian ini, tidak begitu, tidak. Tapi berkesadaran waktu memakai ini pakaian diberikan Allah. Kayak itu maksudnya adalah nikah. Mereka tidak nikah kecuali dengan izin Allah. Maksudnya bagaimana? Disadarinya yang menikahkan ini juga semata-mata terjadi dapat jodoh ini semata-mata karena Allah. Kita kembangkan lagi, punya anak semata-mata anak ini pemberian Allah, bukan kehebatan kita. Cek Beb, anak pian berapa Beb? 13. Bukan kehebatan Habib lalu punya anak 13. Lain kalau Beb? Lain. Tapi memang kehebatan Allah. Lo coba lihat johir kehidupan. Ada tukang lukis. Sebagian tukang lukis ahli itu bisa mengulangi lukisannya. Sebagian pelukis yang ahli tidak bisa mengulanginya lagi lukisan itu. Misalnya lukisan abstrak, sekali aja bisa malah. Kalau dulu ada di Indonesia Apandi ya. Apandi kan dulu apa? Pandi ya. Dia sekali aja bikin, diulangi nggak bisa lagi dia. Bentuk lain aja yang ada. Makanya kalau di barat itu ada Mona Lisa kah apa tuh, gambar Mona Lisa kah apa berapa, itu nggak bisa diulangi lagi kan lukisannya kan. Pelukisnya sendiri mengulangi tidak bisa. Coba bayangkan, kenapa jadi tidak bisa? Itu membuktikan dia bukan dia yang hebat, tetapi semata-mata Allah. Nah itulah namanya bersesuaian zikir seseorang. Allah di hatinya, Allah bersesuaian. Yalah, melihat sesuatu tidak lain milik Allah. Hak. Nah, setiap dipandangnya di mana saja, hak pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri kita milik Allah, hak. Baterai, jam, buku, kitab, ilmu, apa saja hak, semuanya milik Allah. Nah, konkordan enggak? Konkordan itu maksudnya apa, Beb? Seimbang. Jaka andaikan antara penyanyi dan pemain musik seimbang, yalah. Nah, musiknya bagus, penyanyi pelantun suaranya juga bagus. Lalu tertidur ya palui mendengarkan lagu ya lah. Nah itu kisahnya. Maka apa saja hum qiyamun ma'al haqi azza wa jalla, maka selalulah mereka itu hum qiyamun ma'allah, berdiri mereka, hidup mereka tidak lain kecuali selalu bersama Allah. Nah, paham kita bersama Allah atau kayak apa? Bersama Allah artinya hatinya selalu melihat Allah, di dalam hakikat dirinya melihat Allah terus menerus. Itu namanya orang yang sudah masyhad musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kelas dah? Nah, sampai apalagi pian cari? Nah, tinggal nanti kita memperdalam bagian-bagian tentang demikian. Mudah-mudahan kita termasuk golongan para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup ini sampai di kematian kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.